Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Kamar 1 Hinggar Wahyuni SPB, Bapak Ibu guru, anggota Kombel SDN Kamar 1 yang saya hormati. Terima kasih sudah berkenan untuk menghadiri kegiatan diseminasi PKG PCUK, yaitu untuk tema dari saya adalah bertradisi asik. Bertradisi asik dalam pembelajaran olahraga tradisional. Jadi kita langsung aja ya Bu, untuk slide berikutnya. Latar belakang untuk bertradisi asik yaitu pendidikan gerak adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani dalam konteks pendidikan Indonesia yang menekan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Yang kedua, bila dihubungkan dengan materi isu sosial adil gender dalam PCUK yang dimana tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, itu tidak ada perbedaan sama pada program bertradisi asik ini, sehingga semua murid terlibat dalam aktivitas gerak dalam mencapai kebugaran jasmani. Jadi ketika dalam permainan tradisional itu tidak ada perbedaan, tidak ada misalkan kalau kita melihat di sepak bola, kebanyakan anak itu cenderung anak perempuan, saya tidak ke sepak bola Pak, seperti itu ya. Tapi di sini tidak ada perbedaan, semuanya sama sesuai dengan pilihan permainan tradisional yang mereka pilih. Jadi nanti ada pilihannya, ada bola sodor, engklek. Nah di situ nanti peserta didik diberi kebebasan untuk memilih. Jadi tidak ada penentuan dari saya selaku guru PCUK. Pada program ini menguatkan kepemimpinan murid dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam menyuarakan pendapat, voice, pilihan, dan kepemilikan ownership. Memberdayakan murid saat program ini dilaksanakan serta dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Yang berikutnya dihubungkan dengan karakteristik dan aset yang dimiliki sekolah. Jadi kita menerapkan itu olahraga tradisional itu melihat dengan aset sekolah yang kita miliki. Jadi program bertradisi asik ini kemungkinan besar dapat terlaksana dengan memanfaatkan aset fisik sekolah, diantaranya adalah lapangan sekolah yang luas atau halaman sekolah kita. Jadi nanti bisa dilaksanakan di halaman sekolah seperti itu Bapak Ibu. Dan peralatan lainnya yang mendukung program ini, aset manusia, yaitu murid kelas 4, 5, dan 6 sebagai pelaksana program kegiatan, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru PCUK, dan guru kelas sebagai fasilitator. Next, lanjut, tujuan. Jadi tujuan bertradisi asik ini peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan fisik dan pengetahuan mengenai permainan tradisional, serta melalui permainan tradisional peserta didik menunjukkan kemampuan memimpin dan bekerja sama dengan peserta didik lainnya. Berikutnya, melalui pengembangan pola gerak yang benar yang dipandu oleh pendidik sebagai fasilitator,
dengan cara mengarahkan kegiatan yang melibatkan gerak dasar yang bervariasi dalam permainan tradisional sehingga tingkat penguasaan gerak anak semakin meningkat. Jadi diharapkan melalui permainan tradisional itu peserta didik lebih meningkat untuk kebugaran jasmani melalui gerak-gerak yang ada dalam permainan tradisional tersebut. Tujuan program ini antara lain ingin menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran yang dimana murid memilih jenis permainan tradisional yang akan dimainkan. Di antaranya bobak sodor, engklek, atau kapalan, almari atau bidang, lompat tali yang disiapkan lapangannya di halaman sekolah sehingga mereka sadar akan rasa memiliki permainan tersebut dan bangga menjadi anak Indonesia. Seperti itu Bu ya. Lanjut slide berikutnya, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian dan tujuan: pemahaman tentang permainan tradisional engklek. Langkahnya menjelaskan tentang permainan tradisional engklek dan cara bermainnya. Peserta dan peran: siswa kelas 4, 5, 6, putra dan putri sebagai peserta, guru PJOK dan guru kelas sebagai fasilitator. Pemahaman tentang permainan tradisional lompat tali, menjelaskan tentang permainan tradisional lompat tali dan cara bermainnya. Peserta dan peran: siswa kelas 4, 5, 6, putra dan putri sebagai peserta, guru PJOK dan guru kelas sebagai fasilitator. Pemahaman tentang permainan tradisional bobak sodor, menjelaskan tentang cara bermain dan aturan permainan tradisional bobak sodor dan cara bermainnya. Peserta dan peran: siswa kelas 4, 5, 6, putra dan putri sebagai peserta, guru PJOK dan guru kelas sebagai fasilitator. Dilaksanakan hari Selasa Minggu ke-3 dan 4 Desember dan Minggu ke-1 Januari jam istirahat. Jadi tidak mengganggu efektif jam pelajaran Bapak Ibu. Jadi saya mengambilnya itu ketika jam istirahat. Lanjut slide berikutnya. Struktur, program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan kokurikuler di UPT SDN Negeri Kanorejo 1. Murid yang terlibat penuh kelas 4, kelas 5 dan 6 baik laki-laki maupun perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan di setiap minggu kedua, 3, 4 yaitu pada hari Selasa, Rabu dan Kamis. Penanggung jawab adalah kepala. Struktur, program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan kokurikuler di UPT SDN Negeri Kanorejo 1. Murid yang terlibat penuh kelas 4, kelas 5 dan 6 baik laki-laki maupun perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan di setiap minggu kedua, 3, 4 yaitu pada hari Selasa, Rabu dan Kamis. Penanggung jawab adalah kepala sekolah. Komunitas belajar yang menjadi lokomotif fasilitator adalah komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari guru mapel PJOK, mata pelajaran yang terlibat bahasa Indonesia, mitra dengan wali kelas, guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari murid. Lanjut slide berikutnya. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Sejumlah total 10 orang. Sekolah memiliki lapangan atau halaman yang luas untuk melakukan aktivitas permainan tradisional. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik untuk mengembangkan dan mencari referensi. Sarana dan alat yang tersedia lengkap untuk melaksanakan kegiatan permainan tradisional. Lapangan, bendera, peluit. Next, lanjut. Rencana evaluasi.
Tujuan evaluasi adalah untuk membuat penilaian tentang suatu program, meningkatkan efektivitas dan pertimbangan keputusan agar kedepannya lebih baik. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap 2 bulan sekali, berupa apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, serta melihat umpan balik dari murid apakah mereka merasa senang atau tidak dengan permainan tradisional yang dimainkan. Begitu juga dengan rekan sejawat dan orang tua murid. Kita dapat melakukan survei atau mewawancarai langsung dan juga refleksi terhadap proses yang sudah dilalui. Next, lanjut. Kemungkinan tantangan yang akan saya hadapi yaitu kondisi waktu yang terbatas saat jam istirahat, kesulitan dalam manajemen tim, termasuk perbedaan kemampuan dan kepribadian, memotivasi peserta didik menurun karena mengalami kegagalan atau kelelahan, bahkan kejenuhan. Untuk solusi, memanfaatkan waktu seefisien mungkin, bekerja sama dengan wali kelas dalam pengorganisasian tim, memberikan apresiasi dan motivasi. Terima kasih. Itu yang saya rencanakan untuk program bertradisi asik di SDN Karnarejo 1. Mungkin ada kritik dan saran untuk Ibu Kepala SDN Karnarejo 1 untuk memberikan tanggapan. Kalau secara pribadi rencana yang program yang sudah dilakukan karena apa, selama ini anak-anak memang sesuai dengan perkembangan zamannya, anak-anak itu kan lebih sering sibuk sendiri dengan gadget, sehingga untuk permainan tradisional bahkan anak-anak itu tidak mengenal. Maka saya mendukung dengan program Anda, semoga program ini kedepannya bisa membuat anak-anak mengalihkan perhatian anak-anak dari gadgetnya selama ini. Bukan saya bukan anak-anak bermain gadget itu salah, bukan. Memang ada keuntungannya untuk pengetahuan mereka, tapi terkadang mereka terlalu fokus dengan gadget sehingga sosialisasi mereka dengan lingkungan itu juga berkurang. Rasa kepedulian dengan teman itu juga berkurang. Dan saya harapkan melalui program yang Anda rencanakan ini nanti anak-anak nanti bisa lebih menghargai teman, bisa lebih rasa saling menyayangi, rasa tolong menolong, mereka itu lebih bisa ditingkatkan. Terima kasih atas tanggapan dari Ibu Kepala SDN Karnarejo 1 yang sangat mendukung program ini. Untuk rekan dari guru dari Pak Heri mungkin untuk memberikan tanggapan. Ya, baik. Terima kasih Pak Boyer atas waktunya. Saya menanggapi tentang aset yang ada di lingkungan kita ya Pak Boyer ya. Asetnya berupa lapangan tentunya ya. Lapangan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian aset yang kedua, Pak Boyer tadi bisa berkolaborasi dengan guru kelas ya, supaya kegiatan tadi bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya kegiatan ini juga sangat bagus sekali guna perkembangan fisik tentunya ya Pak ya, fisik siswa. Tadi disebutkan ada bermain engklek, kemudian lompat sondor, kemudian lompat tali, itu kan gerakan fisik ya, lokomotor Pak ya. Jadi ada sehatnya, sudah dapat perkembangannya juga bagus. Nah, di era sekarang ini kan anak lebih cenderung bermain diam di tempat, bermain dengan gadget, nah seperti itu. Nah, program Pak Boyer ini sangat bagus sekali. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah kita, Pak Boyer ya. Memanfaatkan aset yang ada, antara lain lapangan, berkolaborasi dengan guru, kemudian siswanya juga tadi memenuhi syarat ya Pak ya. Banyak itu bisa dilaksanakan dengan baik seperti itu Pak Boyer. Terima
Makasih Pak Eri ya untuk tanggapannya. Berarti program ini sangat bagus Pak ya untuk kedepannya. Semoga saya bisa menjalankan program ini dengan lancar Pak ya. Untuk berikutnya mungkin dari Bu Andra memberi tanggapan. Oke, terima kasih Pak Koir. Untuk program yang Anda paparkan nanti untuk rencana program ini sangat menarik sekali, sangat kreatif, sangat bagus menurut saya, karena ini sebuah program kita kolaborasi dengan tim di sekolah ini, di komunitas kita. Nanti kami sebagai guru kelas akan mendukung ini dengan mengkoordinir siswa sebagai peserta, dan semoga program ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membangkitkan minat siswa tentang permainan tradisional di sekolah kita, agar anak-anak itu lebih aktif, lebih tertarik dengan permainan ini, karena permainan ini sudah sangat jarang sekali dilakukan oleh siswa kita. Dengan program ini semoga sekolah kita juga menjadikan anak-anak ini lebih kreatif lagi. Terima kasih untuk tanggapan yang sangat bagus dari Bu Andra dan Ibu Kepala Sekolah beserta rekan guru yang lainnya yang sangat mendukung program ini. Semoga program ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Intinya adalah karena apa? Kebanyakan di zaman sekarang memang olahraga tradisional itu sudah ditinggalkan. Jadi saya ingin intinya itu membuat program lebih menekankan pada olahraga tradisional. Untuk kedepannya mungkin kan sekarang banyak diperlombakan di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Harapannya SDN Kamboja 1 ini bisa mengikuti event tersebut. Terima kasih untuk saran dari Bapak Ibu. Saya akhiri apabila ada kata yang tidak berkenan. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.